160 ini. Nah, kalian harus bedakan juga ya dalam perjalanan dalam kota. Karena perjalanan dalam kota itu kecepatan yang kita gunakan ya itu di bawah 40, 30 gitu ya. Apalagi kalau di sekitar rumah itu di 20-an ya, 20 30-an itu otomatis akan lebih banyak memakai bahan bakar gitu ya. Lebih boros. Jadi jangan sampai dijadikan patokan ketika pemakaian yang di dalam kota gitu ya. Kalau luar kota itu otomatis kita di rata-rata 40 50 paling paling lambat itu 40 ya. Kalau yang suka pakai 40 km. Nah, kalau yang rata-rata di 60 70 ya. 60 50 lah kalau saya keluar kota itu di 60 70 km ya per jam untuk kecepatan yang digunakan. Oke, kita isi bensin dulu 195,8 km per liter ya. Sudah irit lah, kehitung irit segini mah. Kita lihat nanti setelah diisi. Oke. Nah, lihat ya. Oh, 195,9. Oke, kita reset dulu. Nolkan dulu. Oke, sudah nol, kita isi bensin. Punten. 50 ya. Ya pertama Kak. Oh ya, pertama. Ya. Ya, itu nuna. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Bismillah. Yap. Lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kalian gitu ya. Apakah doa naik kendaraan itu dibaca lagi ketika sudah turun gitu ya, pas mau naik lagi kendaraan? Ya, saya hematnya sih, apalagi doa itu ya sebenarnya silakan saja. Itu mungkin dari contohnya dari Nabi itu, contoh ya doa keluar dari rumah gitu ya. Gitu kan kalau melangkahkan kaki keluar dari rumah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang ya itu doa itu sering dipakai juga gitu ketika kita untuk berdoa supaya lebih tawakal kepada Allah ya, yakin Bismillah ketika melaksanakan aktivitas dan lain sebagainya ya, berdoa lah supaya kita bisa tawakal gitu ya kepada Allah. Ketika melaksanakan ikhtiar itu ya bertawakal. Nah, apabila naik kendaraan, nah kan doa itunya judulnya juga doa naik kendaraan, berarti bisa dibaca pas ketika sudah naik atau sebelum naik, ingin naik ya, bisa lah. Gitu ya. Kadang untuk pemahaman itu bisa ditafsirkan berbeda-beda tiap orang. Tapi untuk saya sendiri sering digunakan ya supaya memiliki keyakinan yang lebih, itu lebih dekat kepada Allah
Doanya dibaca ketika setiap naik aja gitu. Turun dulu bentar, pas naik ya baca lagi lah. Intinya mah doa itu untuk lebih dekat kepada Allah. Ingat, selalu ingat kepada Allah, itu aja sih berdoa itu ya. Makanya dalam aktivitas sebetulnya perjalanan ini mengaji ya, ya intinya zikrullah lah, untuk lebih ingat dekat kepada Allah. Oke, sudah ya, sudah diisi 50.000 lagi untuk setiap kali pengisian. Itu yang dihabiskan untuk Vario 160 itu. Jadi kalian jangan khawatir ketika menggunakan Vario 160 gitu ya, ketika kedap-kedip ya. Ya, ketika sudah ada indikator pengisian bahan bakar. Jadi ketika indikator itu berkedap-kedip, itu bukannya habis, tapi masih ada sekitar, kalau di buku itu sekitar 1,7 ya, sekitar 2 literan lah, 1,7, 1,5 kalau nggak salah, 1,7. Harus baca lagi saya di buku panduannya, di manual bukunya itu. Jadi ada ketika indikator menyala, itu masih ada sekitar 1 liter lebih lah, 1,5, 1,7 liter. Ya otomatis dalam perhitungannya ya, 1 liter itu untuk Vario 160 itu untuk jarak 40 kilometeran lah, 45 kilometer, 42, 43 ya kalau nggak salah di bukunya itu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan kitanya itu masih ada sekitar 40 kilometeran lah, saya mah paling patokannya nggak lebih dari 40 kilometer lah. Kalau di yakin di depan ada pom bensin sekitar jarak 40 kilometer, ya santai aja, dipakai aja dulu gitu ya. Ini enaknya kalau pakai yang ini ya, Vario itu sudah ada di speedometernya itu, digitalnya itu ada untuk mengukur kapan kita harus isi bensin, kecepatan yang digunakan gitu ya, dan bisa juga mengatur kecepatan supaya irit bahan bakar gitu ya. Mengaturkan gas biasanya saya kalau di dulu yang Miusol gitu itu ya nggak ini gitu ya, nggak teratur pemakaian gasnya itu, kadang ngebut, jadi gas itu penuh aja terus ya, jadi bukaan gasnya itu buka terus. Kalau lagi sulap salib kadang nggak inget nurunin gitu ya, makanya sering ini kan pas rem sering habis ya saya itu ya, karena mungkin ya awam juga dalam berkendara. Alhamdulillah dengan adanya Vario 160 ini saya bisa lebih cerdas juga gitunya dalam berkendara. Saya itu lebih gunakan rem itu untuk mengurangi kecepatan itu kalau dulu itu ya. Kalau sekarangnya tinggal diturunin aja, ditutup lagi bukaan gasnya. Itu kalau dulu itu makanya ya ini gitu ya, dalam penggunaan bahan bakarnya agak boros kalau dulu itu. Model badag yang ke kiri nyalip kayak ke kanan deh. Nah ini pudunan itu dimanfaatkan ya untuk tidak ngebuka gas, sedikit aja lah gasnya mah. Tapi rem juga dipersiapkan gitu ya, karena ini kita di Vario 160 juga hampir sama semuanya, ada namanya kanvas remnya, kanvas rem. CVT, di CVT itu ada otomatis rem otomatisnya, jadi ketika nurunin gas ada ngerem juga gitu. Jadi dimanfaatkan yang itu dulu sebelum melakukan pengereman gitu ya. Kalau di sini gara-gara saya pakai motor ini yang Vario 160, jadi untuk mengatur gas itu karena ingin irit gitu ya, gasnya itu benar-benar diatur ya, gasnya itu benar-benar diatur
supaya tidak sering melakukan bukaan gas gitu. Dan rem juga, jadi kanvas remnya awet gitu ya, karena mengeremnya ya dengan menutup gas. Kalau dulu gas meskipun sedang dibuka direm, ingin ini teh melambat teh gitu nya, ingin lambat itu rem aja gas terus buka, rem ditekan. Ya mungkin karena memang saya itu agak agak gimana, safety ya, banyak ngerem, banyak ngelakson gitu. Kadang suka diomongin gitu ya sama kawan-kawan, mana macam setik-setik klakson, setik klakson. Tuh cetek hati-hati mana, hati-hati ngerem. Gitu ya, intinya kalau pakai yang Vario 160 ini dibukaan gasnya aja bisa lebih cerdas. Dulu saya bener awam ya, saya malu sekali dan sangat merasa bersalah sekali ya, kepada yang di dealer, kepada montirnya gitu ya, protes kenapa nih, katanya di iklan, di promosi, di buku itu rata-rata penggunaan bahan bakarnya itu 40 kilometeran per liter, tapi kata saya ketika dipakai itu dulu ya, saya pertama punya ini Vario, karena marahnya itu, emosinya itu gak sesuai iklan, kata saya ini kok habisnya di bawah 30 kilometeran, sampai dulu mah 20 kilometer gitunya kalau yang di dalam kota. Kalau di luar kotanya itu saya rata-rata 30 kilometer loh, bayangkan 30 kilometer per liter, jadi boros banget. Ternyata sayanya yang bodoh gitu, sampai protes-protes gitu ya. Ternyata sayanya belum tahu, ternyata di ini ya, bukaan gas. Sayanya memang kebiasaannya masih dulu pakai yang miosol yang nggak ada indikatornya gitu. Jadi terbantu ya ketika pakai yang Vario 160 ini, terbantu juga dalam manajemen bukaan gas. Saya nonton YouTube, ternyata ada yang ngasih tahu, kalian cina, ternyata ada yang ngasih tahu, ternyata dari hematnya bahan bakar itu ya dari bukaan gas dalam readingnya, istilahnya tenon, artinya cerdas dalam berkendara lah, dari kemampuan berkendaranya, kecerdasan berkendara. Aduh Budiman sih mung merean deh, tertarik deh. Kurang lah pokoknya mah menyalip kurang lah gitu ya. Kalian juga hati-hati sih kalau sama pengalamannya dengan saya ya, beli motor nyalahin dealer, nyalahin produsen motor, dapat produk cacat gitu. Padahal kitanya ya ini yang kurang tahu gitu, tidak tahu untuk bukaan gasnya ya. Alah, aku di pantai. Namun sih kudu wae orang ngepulkeun wae gas. Nyaho orang teh keur awet-awet supaya bahan bakar awet. Jadi bukaan gasnya tadi pulkeun ya. Apalagi nih pudunan gimana tuh. Di pudunan seperti ini mah jangan terlalu banyak menggunakan bukaan gas. Lepas ya. Rem. Itu ya pengalaman, pengalaman kalau ada yang nonton di bagian
saya ngomong ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalian beli motor jangan oh ini kenapa boros, ternyata kita ya sebagai pengendaranya yang kurang cerdas gitu, yang kurang tahu lah gitu. Jadi alhamdulillah ya, karena terbantu ada indikator speedometernya ini yang bisa memantau kecepatan, rata-rata kecepatan kilometer per liter, kilometer per jam gitu. Nah kalau untuk penggunaan bahan bakar itu kilometer per liter ya, ada rata-rata. Kemudian kita juga bisa mengukur jarak tempuh gitu ya. Di sini ada pilihan trip A, trip B ya. Kalau trip A itu berapa sampai berapa ya maksimalnya kilometer itu? Ada batasnya. Ada trip B juga. Ada kecepatan, ada ukuran kilometer seluruhan dari pertama beli pemakaian. Sekarang saya udah 12.000 kilometer ini pakai yang ini tuh. Harusnya mah diaturannya di servis 12 km